Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 6 Ibnu Rusdi dan kelas 6 Ibnu Holdun? Ketemu lagi sama Bu Pipin. Hari ini kita akan belajar matematika. Untuk matematika yang akan kita pelajari hari ini, kita sudah masuk ke bab 3 ya. Kalian bisa siapkan buku matematikanya. Kita buka bab 3 di sini. Nah, bab 3 di sini kita akan membahas tentang lingkaran. Pasti kalian sebelumnya sudah belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar itu kan ada persegi panjang, ada segitiga, ada juga lingkaran. Dan pastinya kalian juga sebelumnya sudah pernah belajar menghitung keliling dari bangun datar tersebut. Sekarang kita dalami lagi tentang lingkaran. Silahkan buka bukunya halaman 66. Di halaman 66 di sini ada bagan. Bagannya tentang lingkaran. Apa saja yang akan kita pelajari di lingkaran ini? Adapun yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dan unsur-unsurnya, kemudian nilai pi dan keliling lingkaran, serta kita akan mencoba menghitung luas lingkaran. Yang akan kita pelajari hari ini cukup hanya pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, nilai pi dan keliling lingkaran. Nah, di halaman 67 kalian lihat di sini ada beberapa contoh gambar. Ada gambar A, B, C, D, E dan F. Di sini yang menunjukkan lingkaran hanya terdapat pada gambar C. Nah, jadi lingkaran itu apa sih ya? Lingkaran itu kalian bisa lihat di sini, lingkaran adalah garis melengkung. Garisnya tidak lurus tapi melengkung. Garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada titik yang sama, bertemu pada jarak sama dari titik pusatnya. Jadi lingkaran itu adalah garis melengkung. Dia mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusat. Bu, titik pusat itu yang mana? Nanti kita pelajari di unsur-unsurnya. Sebelum ke unsur-unsur lingkaran, coba kalian amati di rumah kalian apa saja sih benda-benda yang bentuknya lingkaran tersebut. Pasti banyak kan? Contohnya ada jam dinding. Ada jam dinding. Tentunya jam dinding ini yang bentuknya lingkaran, karena jam dinding ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuknya persegi dan lain sebagainya. Kemudian ada CD. Kalian tahu CD yang buat menyimpan video, CD yang kalian kalau mau nonton video, nah bisa lewat CD, bentuknya lingkaran. Kemudian apa lagi ya? Nah, kalian lihat jam tangan ibu bentuknya juga lingkaran. Jadi banyak benda yang bentuknya lingkaran di sekitar kita. Bu, lingkaran itu unsurnya apa saja sih? Nah, di sini kita pelajari unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran mulai ada dari pusat lingkaran. Pusat, yang namanya pusat itu pasti adanya di tengah-tengah. Nah, pusat lingkaran itu yang ini. Nah, kalau kalian lihat di buku ada di halaman berapa ya? Nah, ada di halaman 69. Di sini ada gambar lingkaran. Sama seperti yang Ibu gambarkan di papan tulis. Di sini ada gambar lingkaran di mana pusat lingkaran itu adalah titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran, yaitu titik O. Di sini kita sebut ini titik O ya. Jadi kalau ditanya pusat lingkarannya yang mana, yaitu titik O. Kemudian selain ada pusat lingkaran, ada juga yang namanya jari-jari lingkaran. Kalian pernah melihat roda sepeda? Ya, di roda sepeda itu kan ada yang namanya jari-jari ya. Nah, sama seperti lingkaran di sini ada juga jari-jari lingkaran. Apa
sih yang namanya jari-jari lingkaran itu? Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Jadi di mana ada garis yang menghubungkan titik di lingkaran tersebut dengan pusatnya. Jadi jari-jari itu menghubungkan titik di lingkaran dengan pusatnya. Contohnya di sini ada jari-jari dari garis O dan OA. Kita tulis seperti ini. Kemudian selain OA ada juga OB, karena dia juga sama menghubungkan garis titik di lingkaran dengan pusatnya. Kemudian ada OC dan OD. Kemudian setelah jari-jari ada juga yang namanya diameter. Diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi di sini kita lihat, di sini ada titik pada lingkaran, dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis, di mana garis tersebut melewati titik pusat. Jadi harus melewati titik pusat. Kalau tidak melewati titik pusat ini namanya bukan diameter. Jadi diameter itu titik menghubungkan garis yang menghubungkan dua titik di lingkaran yang melewati titik pusat. Di sini contohnya ada diameter dari garis D dan DP atau BD ya. Kemudian busur lingkaran. Sampai sini paham kan apa pusat lingkaran, jari-jari, dan diameter? Sekarang kita lanjut ke busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran, misalkan busur AB, busur CB, dan busur CD. Nah, ini busurnya garis lengkung. Jadi kalau namanya busur, garisnya juga melengkung. Jadi garis lengkung di sini contohnya garis lengkungnya AB, BC, CD atau AD, itu busurnya. Nah, ini contoh busur lingkarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya yaitu garis AB. Nah, di sini kan ada tali busurnya ya. Ini kan busurnya. Ini tali busurnya. Garisnya yang dari A ke B itu garis tali busur. Kemudian apotema. Apotema adalah garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalnya, nah ini dia garis terpendek yang menghubungkan tali busur dengan pusat lingkaran. Ini tali busurnya, ini pusat lingkarannya, berarti dari titik ini ke sini. Namanya garis OE. Kemudian juring lingkaran. Banyak ya unsur-unsurnya. Yang selanjutnya juring lingkaran, yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari yang melalui ujung-ujung busur tersebut. Misalkan juring BOC. Juring BOC. Nah, yang ini BOC. Kita boleh arsir ya. Nah, yang ini itu namanya juring BOC. Kemudian ada tembereng, adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Misalkan tembereng AB. Nah, ini kalau tembereng yang diarsir di sini. Tembereng AB. Setelah kalian memahami unsur-unsur lingkaran, kita lihat lingkaran yang selanjutnya itu dia mempunyai nilai pi. Apa sih nilai pi itu? Nilai pi itu di mana keliling dibagi dengan diameter. Kita bisa mempraktekkan untuk mencari nilai pi ini, kita bisa mempraktekannya. Contohnya, kalian ambil benda yang lingkaran di rumah kalian, misalkan bisa jam,
yang lingkaran atau tutup Tupperware yang lingkaran, kalian bisa ambil. Kemudian hitung kelilingnya. Yang namanya keliling pasti sisi-sisinya dihitung nih. Dari sini sampai balik lagi ke sini tuh berapa senti? Kan aku nggak punya, misalkan nggak punya meteran yang kayak meteran baju gitu. Bisa kalian pakai benang atau pakai tali, pakai benang atau pakai tali, kalian ukur dari ujung sini, pakai tali diukur sampai balik lagi ke ujung sini dia berapa senti? Misalkan 22 senti. Nah, kalian hitung juga diameternya berapa. Diameter itu dari titik ujung menghubungkan lagi ke titik ini yang melewati titik pusat. Ini diameternya ya. Kalian hitung, boleh pakai penggaris, boleh pakai tali lagi. Berapa senti? Misalkan 7 senti. Nah, jadi nilai Pi ini didapatkan dari rumus tersebut dari praktek yang tadi kita praktekkan. Kalian bisa praktekkan di rumah untuk mencari tahu yang lainnya. Boleh pakai yang lain, boleh pakai jam, boleh pakai tutup Tupperware, boleh pakai misalkan galon atasnya lingkaran, boleh. Kalian nanti cari, bisa jadi hasilnya segini atau 3,14 cm. Bisa jadi yang ini juga hasilnya. Kemudian dari nilai Pi ini kita bisa dapatkan keliling. Keliling itu rumusnya ini. Keliling sama dengan Pi kali D. Berarti Pi-nya itu berapa? Pi-nya itu 22/7 atau bisa memakai 3,14. Dikali D, D-nya itu diameter. Nah, ini diameter. Atau misalkan yang diketahuinya jari-jari itu bukan diameter, berarti kan kalau jari-jari setengahnya ya. Nah, ini jari-jari dari ujung ke titik pusat namanya jari-jari. Nah, jari-jari atau rumusnya keliling sama dengan 2 kali Pi R. 2 kali 22/7 kali jari-jari. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Hitunglah keliling lingkaran jika jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, jika kita menghitung di sini kan jari-jari ya, berarti ini namanya R. Sudah diketahui R-nya 21 cm. Kita coba jawab bersama-sama. Diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahuinya yaitu jari-jarinya 21 cm. Kita mau menggunakan Pi-nya yang mana? Kita coba gunakan Pi-nya yang 22/7. Nah, yang ditanyakan adalah kelilingnya, berarti keliling lingkaran. Kemudian kita coba jawab dengan memasukkan rumusnya, yaitu keliling sama dengan, kira-kira mau pakai ini atau ini? Nah, kita pakai yang ini ya, karena yang diketahuinya adalah jari-jari. Keliling sama dengan 2 Pi kali R, berarti 2 dikali 22/7 dikali R-nya adalah 21. Nih 21 ya, dari 7 kita langsung aja 2 kali 22 kali 3. Berarti di sini 44 kali 3. 44 dikali 3. Nah, jadi hasilnya adalah 132 cm. Sekarang tugasnya kalian lihat buku paketnya, di situ ada halaman 70. Di halaman 70 ini tugas kalian adalah sebutkan unsur lingkarannya. Mana sih yang pusat lingkaran? Yang mana nih? Yang huruf apa di sini? Yang mana sih jari-jari lingkaran? Yang mana diameter sampai yang tembereng seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Silakan ditulis, boleh ditulis langsung di buku paketnya atau di buku tulis untuk halaman 70. Kemudian halaman 71
Di halaman 75 ini kalian berlatih mencari keliling lingkaran dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nomor 10. Boleh ditulis di buku tulis, tapi harus dengan caranya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh langsung WA ke Ibu untuk menanyakan tentang materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.